Oh, oke, Baik, maaf Mas, dilanjut aja. ya. Di sini, apakah teman-teman semua pernah melihat tanaman karet ataupun keluarganya ada yang punya areal perkebunan karet? Biasanya kalau yang berasal dari Sumatera ataupun Kalimantan biasanya sering menjumpai tanaman karet. Ada nggak di sini teman-teman yang pernah atau berkecimpung keluarganya di perkebunan karet? Ada ya kemarin siapa saya lupa, Mbak siapa gitu. Mbak ada tadi kemarin tuh ada Oh, yang jawab Mbak siapa kemarin? Halo. oh, soalnya kalau berkecimpung dengan karet ini biasanya bau, biasanya kan bau, Oh, udah tahu baunya seperti apa. Mungkin kalau oh, pertama kali mencium bau karet, mungkin orang pertama langsung akan muntah ya, karena baunya sudah kayak kotoran kayak gitu. oh, Karena banyak proteinnya, apabila dia teroksidasi, baunya udah minta ampun, kayak batang lah. Batang kalau orang Jawa bilang batang ataupun bangkai kayak gitu. Tapi kalau kita di industri karet biasa menyebutnya itu adalah bau dolar. Karena hampir 80% karet yang ada saat ini di Indonesia hampir semuanya diekspor. Jadi itu baunya bau dolar. Baik, untuk selanjutnya Bu, oke. dari bahan baku karet sendiri terbagi menjadi dua jenis dari potensi yang ada di kebun. Yang pertama adalah latex, kemudian adalah koagulum ataupun latex yang sudah memadat. Dari kedua bahan ini nanti akan diolah menjadi beberapa produk dan juga produk antara maupun produk jadi. Seperti latex nanti bisa diolah menjadi latex pekat, kemudian juga RSS atau Rapid Smoke Sheet, kemudian juga standar Indonesian Rubber yang mutunya tinggi atau high grade seperti SIR 3 CV, SIR 3L atau LAC atau SIR 3WF Wolfhouse. Kemudian yang padat ini biasanya memiliki mutu yang rendah atau low grade seperti SIR 5, SIR 10, SIR 20. Angka-angka SIR 5, 10, 20 atau SIR 3 itu menunjukkan kadar kotoran pada produk yang sudah dihasilkan. Misalkan SIR 20 berarti kadar kotorannya maksimal nanti 0,02 seperti itu. Begitupun dengan SIR 3 kadar kotornya 0,003 seperti itu. Dari produk antara seperti latex pekat, ini kita sebutnya produk antara ya, latex pekat, RRS, kemudian SIR itu nanti bisa menjadi produk akhir berupa produk-produk yang selama ini kita gunakan untuk seharian. Seperti sarung tangan itu produk dari latex pekat, kemudian juga nanti kalau sudah berumah tangga ada kondom, balon, dan juga industri-industri kesehatan. Kemudian RSS ini bisa digunakan untuk produk-produk yang memiliki kualitas yang tinggi seperti ban pada Formula One, kemudian produk-produk yang bantalan tahan gempa seperti itu. Kemudian SIR 3 ini kan biasanya dia lebih terang, biasanya digunakan untuk sepatu yang memiliki harga yang jauh lebih tinggi karena biasanya dia memiliki kelenturan yang baik. Biasanya sepatu mahal itu menggunakan yang SIR 3 ini. Kalau sandal-sandal jepit itu biasanya menggunakan SIR yang lebih rendah kualitasnya seperti itu. Baik, lanjut Bu. Ini adalah proses atau bagaimana mendapatkan bahan baku dari kebun, di mana pohon karet itu untuk mendapatkan getah karet dilakukan penyadapan atau disadap. Disadap itu menggunakan pisau. Pisau ada dua macam, pisau pacekung biasanya digunakan untuk
namanya pisau pacekung biasanya digunakan untuk kulit yang masih rendah. Biasanya kalau udah tinggi-tinggi, biasanya kalau di kulit di bawah itu udah nggak bisa lagi disadap, biasanya menggunakan pisau sodeji. Biasanya kayak parang seperti itu. Tapi mohon maaf ini belum bisa saya tampilkan gambarnya. Ya, Nah, mungkin setelah itu bisa dicari di Google ya. ya, ya, saya cuma bercerita aja, jadi ini apa namanya sekalian cuma cerita seperti itu apa yang saya ketahui. Ini Setelah kemarin di PTPN itu di mana? gimana? PTPN-nya di mana? Oh, PTPN-nya dulu saya di bagian Sumbaksel. Di tahun pertama saya di area Lampung, Wais Kampung. Habis itu 4 tahun lebih saya di Tebenan, daerah Betung Banyuasin. Habis itu 1 tahun terakhir pindah di Batu Raja, daerah Ogan Komering. Daerah itu Batu Raja itu masuk Ogan ya, Ogan, iya Ogan. Kalau di tiap PTPN itu cenderung sama sih prosesnya dari Kan kalau PTPN tujuan areanya Sumbaksel, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu itu induknya jadi semua prosesnya sama prinsipnya. Kalau seluruh Indonesia kan PTPN ada 13. Nah, tapi setiap unit itu memiliki kebijakan dan manajemen sendiri-sendiri. Seperti itu. Misalkan PTPN 1 ada di Aceh, dia punya manajemen sendiri. PTPN 2 dan seterusnya hingga PTPN 13 seperti itu. Jadi kalau saya di PTPN 7 ya nanti bekerjanya ya rolling antara bisa di Lampung tiap 2 tahun, 3 tahun, kemudian pindah ke Sumatera Selatan ataupun di Bengkulu seperti itu. intinya memang monggo dilanjut lagi dulu. Oh iya. Nah, ini untuk proses mendapatkan getah karet biasanya disadap pagi habis subuh seperti itu biar nanti tekanan turgornya biasanya tinggi kalau pagi hingga nanti didapatkan latex dengan produksi yang lebih banyak atau biasanya disebut dengan GTT itu lebih banyak. Setelah itu biasanya untuk high grade itu digunakan produk dari latex. Dan kalau latex itu biasanya juga nanti khusus misalkan klon dari tanaman yang digunakan, misalkan ini mau digunakan untuk produksi latex high grade, nah biasanya klon-klon tanaman yang ditanam di kebun itu khusus misalkan RREM atau yang lain-lainnya. Begitu pula dengan kalau mau dibikin dengan CL atau lem atau bentuk padatan, itu nanti tanaman yang di kebun juga tidak sembarangan bisa ditanam, harus tanaman-tanaman yang nanti mudah atau cepat membeku seperti klon-klon BPM dan apa lagi? Saya agak lupa, BPM itu khususnya seperti itu. Nanti kalau misalkan tanamannya klonnya sembarang biasanya nanti repot soalnya nanti ternyata lateksnya cepat membeku misalkan mau dibuat lateks seperti itu. Setelah gimana? Penanaman ini butuh berapa tahun untuk bisa dapat? Kalau dari TBM tanaman belum menghasilkan sampai nanti TM itu biasanya 4-5 tahun. Itu tergantung juga dengan kualitas tanah dan juga bibitnya itu sendiri. Biasanya kualitas tanah di Sumatera Selatan dengan kualitas tanah di daerah Sumatera Utara itu berbeda. Kalau di Sumatera Utara itu 4 tahun sudah bisa disadap. Kalau di daerah Sumatera Selatan itu mau menuju 5 tahun itu baru bisa disadap. Karena untuk sadap itu biasanya kan ada standarnya. Biasanya lilit batang atau keliling dari batang pohonnya itu sendiri minimal 45 cm seperti itu. Nanti kalau besarnya sudah semikian baru siap untuk disadap seperti itu. Ya, kualitas tanah seperti apa yang ideal untuk dengan high grade ini ya, Mas? Kalau
untuk high grade dan ini biasanya dia lebih ke klon tanamannya itu. Kalau tanah itu biasanya dia akan berhubungan dengan kecepatan dia untuk tumbuh seperti itu. Jadi kalau kondisi yang optimal tanahnya ini seperti apa ya Mas? Nah itu Kurang detail itu kurang ya ini. biasanya orang tanaman dan biasanya itu nanti koordinasi dengan lab. Nah, biasanya kan misalkan tanah ini karbonnya sekian ataupun unsur nitrogennya sekian, nanti perlu dipupuk pada saat penanaman awal atau apa namanya replanting itu dibutuhkan untuk pupuk dengan kombinasi NPK atau urea sekian dan nanti udah ada perhitungannya sendiri karena tiap daerah pasti berbeda unsur haranya dan itu untuk komposisi dari pupuk sendiri berdasarkan dari laboratorium biasanya. Mau dilanjut lagi Mas? Ya, tadi kalau latex sudah disadap, habis itu biasanya pukul 8-an itu kemudian dilakukan pengumpulan latex ataupun pengumpulan kaplem. Setelah itu dari pekerja biasanya petani-petani karet ataupun pekerja-pekerja itu mengumpulkan di stasiun tangki latex atau TTH, tempat pengumpulan hasil. Nanti kalau sudah terkumpul, kemudian diangkut menggunakan angkutan latex ataupun angkutan lem ke tempat pengolahan atau ke pabrik seperti itu. Karena gimana? Kalau biasanya berapa lama ya buat dikumpulkan ini? Kalau mengumpulkannya biasanya cepat itu. Paling ya dari jam setelah itu sampai siang biasanya sudah ngumpul di pabrik seperti itu. Karena ya. Karena itu langsung diproses gitu ya Mas? Begitu dikumpulkan, dipanen langsung segera diproses? Ya, segera diproses. Kalau yang latex harus segera diproses, tapi kalau untuk yang koagulum padat seperti lem dan slab itu dia bisa tahan sampai 30 sampai 40 hari. Biasanya disimpan dulu nanti, tapi untuk prosesnya tetap FIFO nanti. Ya, seperti itu. Karena kalau tadi penyadapan saya kembali lagi, biasanya di kebun itu kan itu pembagiannya tiap penyadap itu punya 3 areal seperti itu ya, tiap orang itu. Jadi dia rotasinya 3 hari sekali, tanaman itu boleh untuk disadap seperti itu. Misalkan hari ini sadap 1, nanti dia disadap lagi 3 hari, misalkan hari ini hari Rabu, nanti disadap lagi hari Minggu seperti itu. Rotasinya 3 hari. Jadi dirotasi. Jadi kalau teman-teman sekalian nanti bekerja di karet, ya nanti resikonya tidak ada hari libur. Karena hari Minggu misalkan tidak disadap, nanti hilang potensi untuk mendapatkan produksi. Beda kalau sawit ataupun yang lainnya, kalau dia tidak dipanen, ya masih ada buahnya tetap ada situ. Tapi kalau karet tidak dipanen atau tidak disadap, nanti hilang potensinya seperti itu. Oh, sehari tidak disadap itu dia bisa berpengaruh ya, Mas? Ya, berpengaruh misalkan tidak disadap sekarang. Kalau kita sadap besok jumlahnya juga sekian, nggak bakal bertambah seperti itu. Jadi kan kita misalkan 6 hari ya, kita nyadapnya kan bisa 2 kali. Tapi kalau sekali nggak disadap, nanti kan berarti dapatnya juga jumlahnya tetap sama. Maksudnya sekali sadap itu jumlahnya sama, berarti kan nggak dapat 2 kalinya seperti itu. Oh, tapi untuk efek jangka panjangnya sendiri terhadap pohon itu mungkin belum tahu ya? Kalau efeknya, kalau ini udah dari penelitian yang banyak, misalkan dari dulu, efektifnya itu 3 hari sekali. Misalkan nanti terlalu sering, akibatnya pertama produktivitasnya itu berkurang karena tanaman itu belum mampu untuk menghasilkan latex yang cukup. Karena belum cukup dan sudah disadap, akhirnya kulit itu cepat habis.
kan kita kalau nyadap itu paling enggak cuma 1 sampai 2 milimeter kulit itu yang kita lukai seperti itu. Nanti kalau misalkan dua hari sekali, nanti kan yang didapatkan produksinya misalkan kalau 3 hari dapat 1 mangkok seperti itu ya. Kalau 2 hari baru 3/4-nya, tapi kulitnya kan sudah dipakai seperti itu. Nanti itu cepat habis. Kemudian yang lainnya misalkan terlalu sering, misalkan 1 hari sekali, itu juga bisa nanti mengakibatkan luka pada kulit-kulit tanaman karet. Kalau sudah luka itu biasanya dia tidak dapat mengeluarkan getah kembali di panel itu. Akhirnya harus pindah panel di bagian sebelahnya atau di atas seperti itu. Luka ini seperti apa ya ciri-cirinya, Mas? Mana ya? Kalau di gambar ini hampir ini di gambar yang ibu-ibu lagi menyadap ini ada benjolan yang ibu-ibu, yang ini ada sedikit benjolan itu bisa dikatakan luka juga. Ini yang ibu-ibu yang ini? Ya yang di atas sebelah atas ya, itu seperti itu. Itu kan nyadapnya nanti dari panel atas turun ke bawah. Kalau sudah nanti pindah ke sebelahnya. Kalau sudah nanti sadap bebas biasanya. Sadap bebas. Oke. Ya, monggo dilanjut lagi, Mas. Mungkin seperti itu untuk yang slide ini. Mungkin bisa next. Tadi ini yang mau kaplam sama slide-nya mau dijelaskan enggak? Oh ya. Ini kalau kaplem itu adalah latex yang sudah menggumpal di mangkok ataupun menetes pada di tanah. Nanti ada namanya lem tanah juga. Biasanya ini kaplem ini sadapan sekarang baru bisa diambil nanti pagi ataupun siang ataupun sore. Jadi dia lebih fleksibel untuk melakukan atau pengambilan produksinya seperti itu. Kalau yang slab ini biasanya CL kaplem itu untuk memudahkan pengangkutan biasanya dicampur dengan latex, kemudian ditempatkan pada cetakan, kemudian ditambahkan dengan asam semut sehingga nanti bentuknya persegi-persegi ya, seperti tahu-tahu yang besar seperti itu. Iya, bisa digambarkan ya. Ya, digumpalkan di area. Gimana? Yang di tengah ini apa ya? Itu ini latex yang menggumpal di mangkok setelah diambil seperti itu. Latex yang sudah menggumpal di mangkok diambil kan sudah kayak gula-gula Jawa seperti itu ya. Tengah gula. Okay. Next slide. Sudah, deh. Oke, next slide. Nah, dari produk dari bahan baku tadi, misalkan latex cair nanti bisa diproses produk antara menjadi latex pekat. Biasanya kalau latex pekat ini kadar karet keringnya minimal 60%, kemudian juga bisa diproses menjadi RSS, rapid smoke sheet, kemudian bisa diproses menjadi crepe ataupun menjadi sir seperti itu. Jadi kalau untuk mengetahui kadar karet kering itu bagaimana pengujiannya? Makanya kemarin sudah belajar karet kering belum gitu? Belum ya, belum. Kalau biasanya kalau di pabrik atau di ini menggunakan roll ataupun gilingan seperti itu, nanti karet yang ada ditambahkan dengan asam semut kurang lebih, kalau misalkan itu biasanya 100 gram latex tambahkan 3 tetes asam semut, asam formiat. Kemudian setelah itu akan terjadi penggumpalan ataupun dinaturasi, karena kan polyisoprene itu adalah protein ya. Kemudian nanti akan menggumpal. Setelah itu, setelah padat, kemudian dilakukan penggilingan sehingga nanti kadar airnya kan keluar.
Setelah keluar nanti digiling sebanyak 6 kali, kalau nggak salah. Itu setelah 6 kali giling, kemudian ditimbang berat akhir dibagi berat awal, nanti ketemu kadar air keringnya. Selain itu dikalikan dengan faktor pengeringnya. Ya. Oke. Oke, mungkin dilanjut Mas. Oke. Kalau RSS, langsung. Oke. Kalau RSS ini adalah latex, nanti pada proses pengolahannya, pada saat pengiringannya itu dilakukan pengiringan dengan menggunakan asap. Asap dari kayu, biasanya dilakukan selama 4 hari. Dengan selama 4 hari itu terjadi perubahan suhu 4 kali. Misalkan suhu pertama itu 30, suhu hari kedua 35, suhu hari keempat 40, hari ketiga 40, hari keempat 45 derajat, seperti itu. Kemudian kalau crab ini adalah seperti proses sear, tapi dia belum mengalami pengeringan menggunakan dryer. Jadi ada beberapa industri yang mengendaki bahan bakunya berupa crab, seperti itu. Kalau sear ini adalah nanti bahan baku untuk bahan dan lain-lainnya, biasanya ini produk antara yang paling banyak diminati oleh pelaku-pelaku industri. Kalau sebagian besar ataupun yang ada di Indonesia saat ini memang didominasi oleh produk sear, dan produk sear yang paling banyak itu industrinya adalah produk sear malah yang low grade, sear 20, itu pabriknya udah hampir ratusan kalau di Indonesia itu. Kalau yang high grade itu malah tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang low grade, seperti itu. Maaf Bu, Mas, ya. Mau izin menyelah. Ya, siap. Ingin bertanya, ini berkaitan dengan PPT slide yang sebelumnya. Ya. Di lingkungan saya itu kan masih banyak perkebunan karet, dan setahu saya orang-orang itu melakukan penyadapan karet itu pagi hari banget, waktu matahari belum terbit. Kira-kira apa memang sebenarnya waktu terbaik untuk menyadap karet itu saat itu atau gimana ya Mas? Terus pertanyaan selanjutnya lagi, ini agak sedikit keluar dari ini. Itu kan baunya dari si karetnya yang masih basah itu kan kurang sedap. Kemudian itu kadang-kadang sulit hilang dari badan si penyadapnya gitu. Kira-kira ada nggak tips atau caranya gitu supaya mudah untuk hilang dan tidak bau lagi gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau pagi itu memang dipersyaratkan karena pada saat pagi itu tekanan turgor dari akar itu masih tinggi. Jadi nanti latex itu akan keluar dari itu belum menyentuh kambium ya, itu dari kulitnya itu lebih mengotor dengan lebih deras. Tapi kalau udah nanti agak-agak siang kan matahari sudah mulai bersinar, biasanya nanti kalau nggak salah dari mekanisme dari tumbuhannya itu akan digunakan untuk fotosintesis seperti itu, kalau nggak salah ya, saya agak-agak, tapi yang jelas tekanan turgornya kalau pagi itu masih tinggi seperti itu. Kalau untuk bau karet sendiri ya, nah seperti itu. Kalau kita mau hilang ya susah. Itu misalkan kita udah pakai parfum pun parfum kalah. Soalnya saya biasanya kalau kita sudah berkecimpung di situ, biasanya udah nggak ini lagi ya, udah nggak merasakan lagi ini baunya apa. Baru nanti kalau pulang setelah mandi baru kecium bau pakaian kita, baunya baru minta ampun setelah mandi. Seperti itu. Biasanya kalau saya dulu ngakilnya, saya ada ruang sendiri buat misalkan baju yang saya pakai dari pabrik, nanti saya tempatkan di ruangan sendiri seperti itu. Dan nggak mencampur yang lainnya.
Oh, jadi mungkin belum bisa ada penelitian gitu ya. Terus seandainya ada untuk mengurangi bau dari penyadap ini bagaimana gitu. Wah, kayaknya saya belum pernah dengar soalnya yang itu. Soalnya memang biasanya demikian. Biasanya kalau dulu gojekannya, kalau misalkan kita pegang lepek kan tangan kita bau. Sudah kita cuci pakai sabun pun masih tercium baunya. Tapi setelah kita makan rendang atau ini baunya jadi hilang malahan. Oh, makan rendang. Menarik sekali ya. Jadi mungkin kalau dari segi ilmiahnya kita perlu tahu sih volatilnya apa ya, senyawa volatil yang di karet ini nanti apa dia larut lemak atau larut air, nanti bisa tuh kita bisa mencari tahu gitu ya Mas ya. Ya kurang tahu saya kalau yang itu. Kurang tahu ya. Ya. Itu makan rendang karena setelah itu kita keringetan jadi baunya berubah. Nggak itu cuma hujan aja dulu. Kalau kita udah cuci sabun itu baunya nggak hilang-hilang. Tapi kalau kita buat makan pakai tangan, kok baunya malah terus hilang kayak gitu. Oh, mungkin sudah terbiasa jadinya ya. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Bu. Ya, terus ini kita langsung menuju ke proses pengolahan SIR 20 ya, karena dari pengalaman saya paling lama di SIR 20, hampir 5 tahun lebih saya di SIR 20, seperti itu. Nah, ini boleh dijelaskan dulu gambarnya Mas. Yang diangkut ini apa Mas? Ini adalah bokar, ini umurnya udah hampir sebulan lebih. Ini slab tadi, slab yang sudah semakin lama kan semakin teroksidasi dia. Jadi warnanya jadi berubah menjadi coklat dan KTG-nya menjadi naik. Seperti itu. Padahal yang bagus tuh yang tidak teroksidasi gitu ya Mas. Harusnya demikian. Kalau karet itu terkena oksidasi ataupun nanti terkena panas, itu nanti menyebabkan mutunya jadi turun. Terutama kalau terkena panas, misalnya matahari langsung, itu PO atau plastisitas awalnya itu menjadi turun nanti nilainya, seperti itu. Nanti di bawah ada nanti kita bahas di selanjutnya. Iya, kita lanjut. Ini adalah gudang bokar, atau bokar itu bahan olah karet. Nanti di sini digunakan untuk menyimpan slab ataupun CL sebelum diproses menjadi SIR 20, seperti itu. Memang penyimpanan tidak ada dinding seperti itu ya Mas ya? Ya, karena nanti kan buat lalu lalang ini apa namanya loader ini nanti untuk proses pemindahannya menggunakan loader ini Bu, seperti itu. Untuk memudahkan memasukkannya. Ya, untuk proses apa namanya input ke proses selanjutnya itu menggunakan loader ini. Jadi ini first order yang jadi kayak misalnya yang dia pertama kali datang, dia harus diproses pertama kali gitu, enggak? Iya, nanti harus FIFO. Kalau enggak, nanti kan semakin lama kualitas karetnya kan semakin jelek. Di sini misalkan dilihat di tiang itu ada nanti identifikasi dari bokar. Di situ termuat berapa tonasenya, berapa tanggal masuk, kemudian juga berasal dari mana, seperti itu. Untuk nanti identifikasi misalkan terjadi sesuatu masalah ataupun klaim dari produksi hasil kita, seperti itu. Ya, meskipun lihatnya terorganisir, sebenarnya ada sebenarnya ya Mas. Bisa dibedakan gitu ya mana yang... Bagaimana tadi Bu? Tadi meskipun di sini kan gambarnya terlihat nggak kurang beraturan ya Mas. Mungkin siapa tahu padahal sebenarnya ada order apa ya, ada urutannya yang... Ya, ini gudangnya sebenarnya besar, ini kan yang paling pojok. Jadi nanti tiap tiang itu nanti istilahnya satu plong gitu ya, satu plong untuk menempatkan penerimaan pada hari itu. Nanti di sini di tiang itu nanti ditulis di situ adalah penerimaan untuk tanggal sekian. Nah, di sebelahnya itu ada gudang lagi itu untuk mencatat dari misalkan di sini hari tersebut, nanti kalau sudah nanti pindah lagi seperti itu. Jadi nanti plong-plong tiang itu untuk penerimaan tiap harian, bukan per kepingan Bu.
Rata-rata waktu simpannya di sini berapa lama ya kira-kira? Itu kalau simpannya itu bisa buat 15 hari olah, 2 minggu lah. 15 hari Ya. maksimal ya Mas? Tapi kalau simpannya itu karet bisa digunakan sampai 30 sampai 40 hari masih bisa. Kadang-kadang dulu pernah 1 hari itu bisa menerima sampai 500 ton seperti itu kan, tidak tidak stabil ya, fluktuatif. Kadang-kadang pada minggu, pada kan karet kan fluktuatif, misalkan dia produksi banyaknya kan di musim penghujan seperti itu. Di musim panas biasanya kan produksinya dia rendah seperti itu. Jadi pada saat musim penghujan itu kita gunakan untuk menerima karet sebanyak-banyaknya sehingga nanti pada musim panas produksinya tetap terjaga seperti itu. Oh, jadi memang hasil sadapan itu memang berbeda di tiap musim ya, Mas ya? Musimnya berbeda. Curah hujan juga. Iya. Ya. Baik, selanjutnya. Oke. Ini adalah proses pengolahan sir. Kalau lihat dari bagannya ini saya buat dulu tapi masih agak ini yang membingungkan. Saya ceritakan dulu foto yang ada di samping. Ini adalah proses saat menerima bokar dari petani sekitar. Biasanya kita jadwalkan, misalkan di hari satu minggu itu ada 2 kali, misalnya hari Senin dan hari Kamis, itu untuk menerima bahan bokar dari petani. Nanti petani mengirimnya di pabrik, kemudian setelah dianalisa K3-nya seperti gambar di bawah, nanti didapatkan ada harga keringnya berapa, kemudian nanti kita bayarkan atau kita beli karet dari petani itu sesuai dengan K3 yang sudah dianalisa seperti itu. Jadi lumayan banyak sekali ya Mas? Ya, karena kan kalau dari petani dia cuma bawanya 1 ataupun 2 keping. Kalau yang lainnya itu biasanya kita beli dari pengepul-pengepul seperti itu. Kalau jadi, ya. Kalau kita nggak fasilitasi petani sekitar untuk jual langsung ke pabrik, kasihan juga karena kalau dia harus jual dulu ke pengepul, dia tidak mendapatkan harga yang sesuai. Kalau berdasarkan harga yang tidak sama dengan di pabrik, mesti kan sudah ada potongan dulu dari agen-agen pengepul seperti itu. Kalau petani ini kebunnya mereka punya kebun sendiri atau? Kebun sendiri. Kalau di PTPN itu ada kebun sendiri ataupun induk. Kemudian di sekitarnya itu kita menerima dari petani karena kapasitas pabrik misalkan yang di sini itu adalah di UPK Tebengan itu kapasitas pabriknya 40 ton, tapi dari kemampuan kebunnya sendiri hanya bisa mencukupi 15 ton. Yang selebihnya 25 ton itu dilakukan pembelian dari pihak ketiga ataupun dari petani seperti itu. Mungkin agak out of konteks, kalau selama pandemi ini apakah masih kurang tahu ya Mas ya? Kalau kemarin sih sempat ini, kalau di pandemi sih tidak terlalu ini ya di kebun ya. Karena kan dia apa namanya, untuk pembelian ataupun penjualan dari share karet sendiri adalah dia berdasarkan kontrak future ke depan. Misalkan pernah saya itu menghadapi, misalkan saya beli ini digunakan untuk dijual 6 bulan lagi seperti itu. Nanti berdasarkan nanti itu juga ada koordinasi dengan bagian pemasaran ya, misalkan nanti sekian harganya sekian seperti itu. Misalkan produksi ini akan dijual pada 6 bulan lagi dengan harga sekian. Biasanya sudah ada kontrak dengan pembeli di luar sana seperti itu. Nanti saya jelaskan, makanya di bawah itu saya kasih ini dengan Saikom, biasanya nanti berurusan dengan kemudian kalau di bagian pengolahan seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, mungkin lanjut dulu. Saya lanjut aja untuk proses pengolahannya. Saya
lebih enak mungkin digambar ya biar tidak terlalu ini. Yang di slide selanjutnya aja, Bu. Mohon maaf Mas. Ya, oke, dilanjut dulu. Di slide selanjutnya saja, Bu. Yang gambar mungkin lebih enak selanjutnya. Selanjutnya lagi. Oke. Nah, ini terkait yang dari kebun tadi, kemudian setelah masuk pabrik, kemudian ditimbang. Nanti pas sudah saat keluar, saat terkosong, juga ditimbang lagi, jadi ketemu isinya. Nanti basahnya berapa. Setelah itu kemudian dilakukan bongkar, dan juga dicek mutunya. Untuk yang ini adalah bongkar dari pembelian dari pengepul ini. Nanti kok dicek satu persatu kepingannya di situ terhadap kontaminasi atau enggak. Setelah itu dilakukan sampling untuk menentukan K3. Kalau sudah ketemu K3-nya, dikalikan dengan berat basahnya, ketemu total berat kering dari muatan truk tadi, seperti itu. Setelah itu bongkar tersebut masuk ke mesin slab cutter ataupun hammer mill untuk mengecilkan ukuran pada intinya dan juga untuk mengurangi kontaminasi. Biasanya kalau di slab-slab itu masih terdapat tatal ataupun kayu-kayu kecil ataupun ranting sisa-sisa dari sadapan, seperti itu. Kemudian setelah dikecilkan ukuran menggunakan slab cutter ataupun hammer mill, kemudian dibentuk grab menggunakan macerator. Dari sini potongan-potongan tadi menjadi bentuk lembaran, sehingga nanti digunakan grabber untuk menjadikan lembaran dengan ketebalan yang sudah dipersyaratkan, biasanya 11-12 mm ketebalannya. Setelah digulung, kemudian naik ke ruang penjemuran di pre-drying. Nah, ini untuk mengeringkan krep tadi selama kurang lebih 12 hari dengan perkiraan nanti pada saat 12 hari itu kadar airnya 25%, seperti itu. Pre-drying dengan apa ya, Mas? Ini di kayak gantungan seperti itu, Bu. Jadi dijemur seperti itu, digantung selama 12 hari, seperti itu. Tapi tidak terkena sinar matahari? Ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk selanjutnya, next. Setelah 12 hari, kemudian digulung lagi untuk diturunkan dari lantai 3, lantai 4, seperti itu. Kemudian dicacah kembali menjadi remahan krep, digiling menggunakan shredder, seperti itu. Pada saat ini juga dilakukan pencucian kembali, karena biasanya selama proses pre-drying itu terdapat jamur-jamur yang nanti kemungkinan bisa meningkatkan kadar kotoran sehingga dicuci kembali. Setelah itu baru masuk ke dryer pengeringan, seperti itu, dengan suhu 120 derajat Celcius. Kalau seninya itu kalau di LG cuma di dryer ini, kalau kurang nanti bisa wet spot, tapi kalau suhunya terlalu lama ataupun terlalu tinggi nanti bisa penyek ataupun PO-nya jadi turun jauh, seperti itu. Kalau wet spot biasanya ada wet spot itu titik-titik putih kayak gitu, biasanya karena kurang matang. Nanti kalau kurang matang itu biasanya ditolak sama pembeli, akhirnya jadi klaim, seperti itu. Kemudian setelah dikeringkan dengan dryer, remahan-remahan tadi dicetak atau dipres menggunakan mesin pengepres, kemudian dikemas, kemudian di-packing menggunakan palet, seperti itu. Dan ya, yang blind spot, saya agak kurang white spot. Oh, white spot. Nah, biasanya itu terjadi karena belum matang. Belum matang tuh karena banyak biasanya banyak
ada beberapa kemungkinan. Pertama, pada saat proses pembuatan grab itu di akhir dia masih terlalu tebal. Biasanya kalau lebih dari 12 mm ketebalannya nanti kan dia nggak terlalu kering pada saat dijemur di pre-drying. Nanti pada saat keluar dari dryer ini dia masih belum terlalu matang. Salah satunya sepertinya. Kalau yang kemungkinan kedua bisa terjadi karena suhu ataupun temperatur di dalam dryer ini berubah-ubah. Bisa disebabkan bermacam-macam, seperti karena pengapiannya, semburan udara panasnya tidak merata, kemudian bisa terjadi karena burnernya itu tidak terlalu combustion, misalkan suhunya sama tapi dia pemancaran apinya tidak terlalu tidak terlalu melebar, jadi suhunya tetap nggak bisa mencapai maksimal seperti itu. Jadi ada beberapa penyebab dari terjadinya white spot ataupun tidak matang setelah menyeluruh seperti itu. White spot ya. Yeah. Ya, selanjutnya. Oh, ini untuk skema persyaratan mutu untuk SIR 20 sendiri kadar kotornya tadi sudah disebutkan maksimal 0,2, kadar argumennya 1, kadar zat menguapnya 0,8, PRI-nya 50, minimal PO-nya 30. Kalau warnanya itu nggak ada persyaratannya. Kalau yang ada itu cuma di SIR 3L saja, seperti itu. Tadi PRI PO ini tadi apa ya Mas? Kalau PO itu plastisitas awal, jadi dia berhubungan dengan kemampuan dari karet untuk elastis ataupun kembali. Ini didasarkan dari struktur hidrokarbon dari karet itu sendiri. Kalau PRI ini adalah kemampuan elastis dari karet setelah dilakukan penyimpanan ataupun terkena panas, dia akan berubah atau tidak seperti itu. Misalkan kalau PO ini kemampuan awal ya, dia dari awalnya sudah demikian. Kalau PR ini setelah dilakukan penyimpanan ataupun dilakukan pemanasan seperti itu, nanti dia berubah menjadi berapa seperti itu. Pemanasannya berapa derajat ya Mas? Pengujian. Iya. Kalau di pengujian ini panasnya kalau tidak salah itu 80 derajat kalau tidak salah. 80 derajat, ya 80 derajat Celcius. 80, oh, 80 derajat. Ya. Ini untuk mengetahui berapa biasanya umur simpan dari produk itu sendiri. Misalkan produksi ini PRI-nya itu jelek, jadi karet ini tidak bisa digunakan disimpan di gudang terlalu lama seperti itu. Ya makanan, jadi karet juga punya ini ya, umur simpan ya Mas ya. Ya. Ya selanjutnya. Oh kalau ini cuma ya ini ya yang tadi aja yang bokar sortir. Ini adalah kenapa kita melakukan sortir, biasanya karena di petani itu kadang-kadang ada yang kreatif, biasanya di dalamnya diisi dengan batu ataupun dengan kayu, kadang-kadang ada yang baju, kemudian aqua yang diisi dengan air, karena kalau ini tidak kita pisahkan nanti menjadi kontaminasi, padahal di persyaratan pembeli biasanya tidak boleh ada kontaminasi demikian. Malah jadi sangat rusak sekali ya kalau ditambahkan macam-macam ini ya. Ya, dulu kalau menghadapi yang kita takutkan bekerja di pabrik karet itu adalah kontaminasi salah satunya. Pernah dulu kita menghadapi kontaminasi pada saat ekspor di Cina itu. Jadi karetnya sudah sampai karet 8.000 ton sudah sampai di Cina, tetapi ada satu palet yang terkena kontaminasi berupa sedotan plastik
Akhirnya 8.000 ton itu semuanya dibatalkan, sehingga Ditolak. kita ditolak. Akhirnya 8.000 ton itu dijual dengan harga downgrade lebih rendah dari itu. BR biasanya, brok rubber dihitungnya. Jadi ya rugi jauh. Kalau kita bawa pulang lagi ke Indonesia, ya sudah makan biaya angkut yang cukup besar. Demikian, maka cuma bisa dijual brok rubber di sana. Makanya susahnya demikian. Kalau ada kontaminasi, nanti kalau ketahuan, meskipun cuma satu palet, ya semuanya, semua dari lot pembelian itu dianggap seluruhnya rusak seperti itu. Benar hanya satu sedotan plastik saja ya Mas ya? Ya, di dalamnya. Sampling. Jadi nggak hanya makanan yang ditolak, bahkan karet pun sampai di sana bisa ditolak ya Mas? Ya, karena kan kalau misalkan kita pembelian ataupun penjualan kan selalu ada standarnya. Biasanya kalau tidak memenuhi dari kontrak itu kan biasanya kita bisa mengajukan pembatalan ataupun klaim dari kontrak tersebut seperti itu. Selama ini upaya mencegah kontaminasi itu sendiri bagaimana ya kalau dari PT PNN di sana? Kalau pertama dari bahan baku itu dilakukan pengecekan itu dengan dibelah seperti ini di bahan baku. Kemudian pada saat proses itu ada beberapa petugas untuk melakukan pengecekan baik di slide cutter ataupun pada di grab itu untuk melakukan pengecekan apakah ada kontaminasi atau enggak. Itu dia pengecekannya terus, maksudnya ada petugas di situ untuk mengawasi kontaminasi seperti itu. Kemudian pada saat manual ya, masih orang. Ya masih manual, karena kalau mendeteksi kan agak susah juga. Kalau yang pada saat pengecekan nanti tiap 6 pengemasan sekali satu bal ataupun satu produk itu nanti dibelah seluruhnya. 6/6 kemas, satunya dipotong. Itu udah wajar dan pembeli yang nanti mendapatkan produk tersebut sudah bisa memakluminya. Misalkan tiap palet kan ada isinya ada 36 bal. Setiap 6 itu kita potong seperti itu. Nah, yang 6 ini tidak terhitung? Dihitung, dimasukkan dalam palet, tapi siap akumulasi 6 itu selalu dipotong. Kalau jadi, kita kirimkan, pembeli sudah memakluminya seperti itu. Samplingnya 6:1 ini ya Mas? Iya. Oke. Kalau seandainya terbukti misalnya ada yang ketahuan kontaminasi gitu, apa yang dilakukan Pak? Nah, itu pertama kita identifikasi dulu, makanya tadi ada gunanya untuk mencatat bahan baku itu tanggal dan juga asalnya dari mana. Misalkan produksi ini didapatkan kontaminasi, kita telusuri dulu ini produksi dari pengeringan tanggal berapa, pre-drying tanggal berapa, kemudian bahan baku yang kita terima tanggal berapa. Nanti kalau di situ ada, kita juga telusuri asal pemasoknya itu siapa. Kalau misalkan pemasoknya itu ternyata yang sering kayak gini, kita nanti tidak boleh lagi masuk untuk ataupun tidak memberikan pembelian pada pemasok tersebut. Ada daftar blacklistnya ya Mas ya? Iya. Oke. Oke, ini boleh lanjut? Selanjutnya. Oh, ini makanya kemarin saya sempat berdiskusi dengan Bu Mane. Sebenarnya kalau kita bekerja di PT PN ataupun di pengolahan itu hampir keilmuannya yang kita peroleh selama kuliah itu hanya sedikit yang bisa diaplikasikan. Makanya di sini saya sedikit berbagi apa saja yang mungkin kita butuhkan, misalkan kita nanti bekerja di industri perkebunan seperti itu. Khususnya karet untuk saat ini. Nah, biasanya kita harus ditekankan untuk bisa
memanajemen proses produksi dari bahan baku menjadi produk antara ataupun menjadi produk jadi. Ini berkaitan dengan target produksi ataupun dengan mutu dari produk yang akan kita produksi. Di sini nanti berkenaan juga dengan kuantitas maupun dari kualitasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengendalian dan pengawasan mutu. Ini ditujukan untuk menghindari produk yang tidak sesuai. Jadi kita bertanggung jawab misalkan terjadi produk tidak sesuai selama produksi kita. Jadi perlu kita kendalikan dari bahan baku itu masuk hingga produk itu sampai ke gudang di pelabuhan, seperti itu. Itu masih tanggung jawabnya dari asisten pengolahan, seperti itu. Jadi kemudian pangan kita punya HACCP atau HACCP di karet pun ada ya Mas ya? Ya, quality control biasanya. Iya. Nanti kalau poinnya juga harus dipahami seperti itu ya Mas? Ya. Nanti strategi untuk mengendalinya itu yang berdasarkan dari kemampuan dari itu apa namanya person untuk menjabarkan dari yang sudah diejawantahkan setiap manajemen mutunya, seperti itu. Kemudian perencanaan dan penataan SDM. Nah, biasanya ini yang kadang-kadang kita sebagai pekerja yang agak susah karena kita harus menghadapi orang. Setiap orang itu memiliki sifat ataupun juga kepribadian yang masing-masing. Kadang-kadang kita sudah menata ataupun melakukan sosialisasi, tapi di SDM-nya ternyata tidak sampai, ataupun kita sudah melakukan dengan pengarahan dengan teliti dan hati-hati, tapi ternyata di SDM-nya ada yang kurang berkenan. Biasanya kalau sampai timbul sakit hati atau apa, nanti kalau di karet ini bahaya soalnya. Misalkan ada pekerja yang sakit hati kayak dulu, kemudian dia tiba-tiba melakukan tindakan yang membuat produksi kita jadi kontaminasi, menyelipkan paku atau menyelipkan kontaminan lainnya pada produk kita. Hal itu kadang-kadang terjadi seperti demikian. Pernah ada kejadian selama itu? Ya, pernah ada. Soalnya kalau paku itu kan nggak mungkin, kalau misalkan dia kena melalui proses harusnya bukan dalam bentuk paku, tapi sudah rusak. Tapi kalau udah ada paku masuk dalam produk itu berarti ada sabotase, demikian. Akhirnya ketemu orangnya gitu, bisa diidentifikasi. Itu susah yang seperti itu. Cuma banyak berdoa dan juga akhirnya kita sebagai asisten yang bertanggung jawab di situ, akhirnya kita yang harus punya cara masing-masing untuk menghadapi karyawan seperti itu, karena tiap daerah pun berbeda-beda kita cara untuk menanganinya. Misalkan saya di Palembang dengan di Ogan itu beda, kalaupun di Lampung itu orangnya beda, kalau di Bengkulu orangnya beda lagi, seperti itu. Kemudian preventive maintenance itu untuk menghindari stagnasi. Ini hasil akhirnya nanti ke target produksi, seperti itu. Misalkan kita melakukan preventive maintenance sehingga nanti pabrik berjalan dengan optimal. Kalau berjalan dengan optimal sehingga tidak terjadi stagnasi. Kalau tidak terjadi stagnasi, maka target yang sudah dipersyaratkan ataupun target yang sudah ditetapkan dapat tercapai, seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu untuk pengambilan biaya produksi. Stagnasi ini maksudnya apa ya Mas? Stagnasi biasanya misalkan harian ya. Mesin itu harus dilakukan pemberian oli ataupun grease ataupun perawatan seal ataupun yang lain-lainnya. Itu tiap hari harus dilakukan
maintenance tersebut. Jika tidak, misalkan oli habis, tidak dikasih grease, sealnya tidak diganti ataupun yang lainnya, nanti akan memperparah ataupun mesin itu jadi rusak. Kalau mesinnya rusak, akibatnya harus dilakukan penggantian dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga nanti terjadi stagnasi seperti itu. Oh, stagnasi itu maksudnya pabrik tidak bisa bekerja karena ada alat. Pabrik tidak bekerja karena ada suatu kendala dari alat seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu mengendalikan biaya produksi. Nah, itu kan disokong kalau di pabrik itu ada dua, dari fix dan juga variabel. Nah, kalau dari fix itu kan biasanya sudah baku ya, gaji, penyusutan dan lain-lain. Biasanya yang perlu kita olah di situ adalah variable cost. Jadi misalkan seperti kebutuhan solar, lembur, dan lain-lain seperti itu. Kalau solar itu adalah trik sendiri pada saat kita bekerja di situ. Biasanya yang paling susah itu untuk mengandalkan lembur karena itu berhubungan juga dengan orang banyak. Kemudian pengendalian baku mutu limbah, baik air, padat, dan udara. Kalau kita sebagai asisten pengolahan juga memiliki tanggung jawab tersebut. Misalkan kita baku mutu limbah kita tidak kita kendalikan, setiap 3 bulan sekali kan ada pelaporan di Balai Lingkungan Hidup BLH. Kalau misalkan kita nanti ada indikasi baku mutunya melebihi apa yang disyaratkan, kita nanti mendapat peringatan, misalkan hijau ataupun merah ataupun hitam. Kalau sudah tidak ada perbaikan, dari BLH itu memiliki kewenangan untuk menutup pabrik tersebut seperti itu. Kalau ditutup nanti kembali ke kita lagi yang berhubungan dengan manajemen seperti itu. Biasanya yang parameter yang sering yang warning ini apa ya Mas? Yang dari mutu limbah? Yang biasanya ada BOD, ada COD. Kemudian yang sering bermasalah BOD, COD itu. BOD dan COD. Iya. Dulu sempat air atau dari air? Gimana? Dari air, limbah air. Iya. Kalau limbah udara nanti tiap 3 bulan juga ada pengecekan nanti dari kan di situ ada cerobong asapnya juga, apakah itu memiliki pencemaran udara atau tidak. Kemudian yang padat berupa tatal atau skam yang ada di limbah itu diproses ataupun dialihfungsikan ke pihak 3 atau enggak. Kemudian yang limbah B3-nya itu harus transporter hingga pengolahan limbah B3 harus pada orang yang tepat. Biasanya kalau tidak punya izin nanti kita juga kena karena limbah B3 itu menjadi sensitif juga seperti itu. Kemudian manajemen bahan baku dan pengendalian biaya pembelian. Maksudnya kita harus bisa memikirkan, misalkan kita menerima bahan baku hari ini siap tidak untuk bisa mengolah sampai besok ataupun 2 hari lagi, 3 hari lagi seperti itu. Sehingga kontinuitas dari pabrik itu terjaga. Kemudian juga pada saat pembelian itu juga harus dikendalikan harganya. Makanya kita juga harus bekerja sama dengan bagian pemasaran seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya, adik-adik ada yang mau ditanyakan untuk asisten pengolahan ini membawahi berapa orang ya, Mas? Kalau yang di SIR 20 ini dulu anak buah saya itu ada 450 termasuk mandor besar, mandor dan juga operator dan juga pekerja. 450 orang yang di bawah Mas Santo ini. Luar biasa ya. Oke. Tapi kalau di HG, di high grade itu yang C3L atau RSS itu kan
Biasanya pabriknya relatif lebih kecil, biasanya kapasitasnya 10 sampai 15 ton. Biasanya di sana cuma 200-an, 230 atau yang 250 seperti itu. Tidak sebanyak di LG ataupun di SIR 20 itu. Tapi saya di sana tidak sendiri. Untuk asisten pengolahnya ada 2, jadi gantian untuk siang sama malam, sip-sipan seperti itu. 2 ini untuk 450 karyawan. Ya, 2. Luar biasa ya Mas. Oke. Dari sini adik-adik ada yang mau bertanya mengenai apa yang sudah disampaikan? Belum? Oh ya, saya mau bertanya juga Mas. Kira-kira biasanya karet yang disadap dari pohon, dimulai sadap sampai bisa diolah jadi sir ini berapa lama ya waktunya Mas? Nah. Masa umur tanaman karet? Oh, bukan, dari bahan baku sampai ke jadi sir ini biasanya berapa lama? Oh, untuk jadi bahan baku sampai jadi sir kurang lebih 15 hari. 15 hari, cukup cepat juga ya Mas ya? Ya, 15 hari. Karena hari pertama itu kan dilakukan tadi proses pengecilan dan pembuatan karet. Terus nanti 12 hari di pre-drying. Kemudian 12 hari juga itu kan dilakukan dryer dan juga packing di gudang. Setelah itu kan baru 2 hari atau 3 hari itu dari gudang baru dikirimkan ke pelabuhan. Itu. Kalau kita sudah kirimkan sertifikat mutu untuk persyaratkan perjalanan ataupun di pelabuhan seperti itu. Kurang lebih 15 hari. Kurang lebih 15 hari ya? Kalau yang, jadi untuk SIR 20 ini 450 karyawan dan satu pabrik itu ada berapa produk ya Mas kebetulan? Berapa produk? Apa? Iya. Kalau produknya yang di SIR 20 itu cuma SIR 20 sendiri. Bukan, selain itu di pabrik hanya mengelola SIR 20 aja atau ada lagi yang? Hanya mengolah SIR 20 itu saja. 100% SIR 20 ya. Oh. Jadi untuk yang SIR 10.5 itu enggak? Itu beda pabrik lagi. Saya dulu di SIR 3L cuma 4 bulan, di RSS juga 4 bulan pada saat awal-awal masih magang dulu seperti itu. Tapi kalau untuk bercerita ya masih ingat-ingat juga. Tapi makanya kemarin saya buatkan RSS, kebanyakan kayak ini waktunya kayaknya nanti nggak cukup. Misalkan nanti gimana berkenan nanti bisa saya kirimin bahannya. Oke, terima kasih. Oke, iya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan bisa dilanjut dulu ya Mas? Oke, lanjut. Ini saya ambilkan di unit usaha Tebenan. Ini contoh dari IPAL, pengolahan air limbahnya di sana. Ini digunakan untuk pengelolaan limbah cair agar sesuai limbah yang kita produksi bisa sesuai dengan baku mutu limbah untuk dilimbahkan ke sungai seperti itu. Ya, next. Ini mau dijelaskan dulu prosesnya, nggak usah? Oh ya, ini prosesnya cuma biasa, kayak pengolahan limbah biasa. Kalau yang ini pertama itu kita dilewatkan ke rubber trap, itu untuk mengkolek atau mengumpulkan sisa-sisa karet yang terikut pada aliran air limbah. Kemudian masuk ke kolam anaerobik 1, kemudian masuk ke kolam anaerobik 2 dengan volume masing-masing. Dari volume tersebut nanti bisa kita hitung retensi dari waktu tinggal air tersebut di kolam tersebut. Kemudian masuk ke fakultatif 1, masuk ke fakultatif 2. Kalau pada prinsipnya teman-teman
sudah mengambil mata kuliah limbah belum sih? Belum ya? Kalau nanti mengambil mata kuliah limbah mungkin bisa lebih mengerti lagi fungsi-fungsi dari kolam-kolam anaerobik, kolam fakultatif, kemudian kolam aerobik, kemudian sampai ke pelimpahan ke air sungai. Karena bakteri-bakterinya juga berbeda nanti yang berperan di kolam anaerobik, yang di fakultatif maupun di kolam aerobik, seperti demikian. Untuk di rubber trap ini kalau ada yang kita tersangkut di sini masih diapakan lagi kira-kira? Oh, kalau ya, kalau yang ada karet yang di situ biasanya kita kumpulkan, nanti kita jual berbeda dengan itu termasuk produk samping. Nanti kita jual pada biasanya apa namanya perusahaan sandal jepit seperti Meli dan yang seperti itu biasa menggunakan karet-karet dari limbah-limbah seperti ini. Oh, sandal Meli. Kemudian sepatu boot yang biasa-biasa aja seperti itu bisa menggunakan karet-karet dari limbah seperti itu. Ini adalah baku mutu dari limbah karet. Nah, di sini kalau BOD sendiri normalnya ataupun batasannya 60, COD-nya 200, total heat solidnya 100, amoniaknya 5, N totalnya 10, dan pH-nya 6-9 seperti itu. Jauh ini masih bisa diterima ya, acceptable yang untuk laporan tahun. Ya, insya Allah masih. Ini 2012 kalau nggak salah, saya masih dikenal. Ya. Oke, selanjutnya Bu. Ini contoh aja untuk pengambilan limbah di pengolahan. Seperti ini ya. Ini sampling tiap bulan. Untuk sampelnya tiap bulan nanti kita ujikan di laboratorium BLH dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Nanti di setiap tahunnya nanti dilaporkan di BLH pusat seperti itu. Okay. Kalau limbah B3-nya biasanya dipisahkan, yaitu oli bekas, kemudian terpentin, lampu yang sudah mati, air aki, filter oil, kemudian obat-obatan dari puskes kita yang sudah keluar kadaluarsa nanti ditempatkan di tempat naung limbah B3 di situ. Ini di ruangan kecil ini ya Mas ya? Ya, itu. Nanti setelah itu 1 tahun sekali nanti ada kontraktor ataupun kalau limbahnya sudah penuh nanti ada pihak lain yang untuk mengambil limbah tersebut untuk dimanfaatkan ataupun dikelola seperti itu. Ini untuk limbah padat biasanya berupa pasir ataupun tatal yang terikut nanti biasanya digunakan untuk menguruk atau yang lainnya. Oke, selanjutnya. Tatalnya apa ya Mas? Tatal itu kayu ataupun ranting-ranting yang terikut yang dimasukkan dalam slab. Oh, kemarin itu iya untuk dibongkar. Biasanya kalau petani-petani pada saat nyadap kayu yang rantingnya dimasukkan pada itu slabnya itu tadi biar bobotnya bertambah gitu. Nah, ini untuk manajemen pemilihan bahan baku ini biasanya pelajaran yang tidak kita dapatkan di kuliah. Mungkin kita dapatkan tapi cuma sedikit karena kita di sini harus otodidak ya biasanya. Kita harus melihat tren dari pasar. Biasanya kalau di karet sendiri kan kalau karet ini pasarnya ada Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand yang punya produksi itu malah tidak punya pasar. Yang punya pasar malah Singapura. Dari Singapura ini punya bursa Saikom. Nah, di pasar itu biasanya pembeli itu melakukan jual beli di situ di Saikom itu. Nah, jadi kita nanti melihat
untuk per bulannya. Misalkan di sini ini adalah apa namanya, acuan untuk penjualan karet di bulan Desember 2020. Padahal saat ini saya dapatkan kemarin adalah tanggal 10 November, jadi ini untuk acuan tanggal untuk Desember 2020. Ini kalau bid ini misalkan apa namanya, bidding atau kita melakukan ini ya, kalau asnya itu penawarannya. Tapi kita lihat nanti private settle-nya itu. Jadi harga 151 sen dolar ini nanti yang biasanya digunakan untuk melakukan pembelian karet di petani seperti itu. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain, harga pokok dan juga di harga-harga umum seperti itu. Jadi kita menentukan biaya pembelian dari ke petani itu berdasarkan pembacaan data ini juga ya Mas? Iya, misalkan stok kita di gudang kita sudah banyak, berarti kita kira-kira apa namanya, nanti kita jual di 2 bulan setelahnya, atau kita koordinasi dengan bagian pemasaran. Yang kita beli sekarang ini akan dijual kapan, dan juga misalnya bagian pemasaran sudah ada kontrak untuk bulan sekian, sudah mendapatkan harga, nanti kita beli ke petani juga dengan harga tersebut seperti itu, setelah dikurangi dengan biaya produksi dan juga biaya umum seperti itu. Oh, jadi harga bahan baku ini tidak konstan ya Mas ke petani? Tidak konstan, makanya fluktuatif. Kadang-kadang kalau misalkan di petani ya, kadang-kadang hari ini harganya 6.000, nanti 2 hari lagi, 3 hari bisa 6.300, seperti itu. Jadi yang menentukan harga itu kita atau petani ya Mas? Yang menentukan harga itu pasar. Jadi kita selalu melihat harga di bursa di Singapura ini, di SGX ini, Sekom. Misalkan kalau prinsip ekonomi kan misalkan ada itu, kalau permintaan banyak kan harganya cenderung naik, kalau supply-nya terlalu banyak kan harganya cenderung turun seperti itu. Nah, seandainya kita menawarkan harga yang lebih tinggi dari previous day settle ini, tidak bisa ya? Kita harus ya nanti kan di lapangan juga kita ada kompetitor, ada pabrik-pabrik lain. Kalau dia misalkan kita membelinya di petani lebih tinggi seperti itu ya Bu ya. Iya. Nanti kalau kita jualnya lebih murah, pada saat kita dapat kontraknya di ini untuk 1 bulan ke depan itu lebih murah, repot juga kita nanti jadinya rugi seperti itu. Oh, jadi seandainya kita kelebihan produksi gitu, itu nggak ada penyerapan lain selain di Singapura? Kalau pasar, makanya itu yang ini dari ketiga ini apa namanya, Indonesia, Malaysia, Thailand, tapi pasarnya malah di Singapura ini. Kayak tembakau juga kan pasarnya di Bremen sana. Makanya yang dari dulu dari industri karet ini, kenapa Singapura yang nggak punya kebun karet menjadi malah pelaku pasarnya di sana seperti itu. Oh, iya. Kenapa seperti itu ya Mas ya? Wah itu kurang tahu juga ya. Itu udah bukan berarti itu. Bahwa Indonesia sendiri nggak mengolah bahan baku, bukan berarti seperti itu kan ya, padahal Indonesia juga punya pabrik pengolah juga kan ya. Kalau nggak salah jawabannya kalau dari Singapura itu dia berani menjamin mutu yang masuk di, makanya pembeli itu akan aman kalau dia beli di Singapura. Maksudnya kalau kita melewati Singapura, mutu yang kita persyaratkan itu harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Misalkan pembelinya nanti mengklaim semuanya, ya sudah diklaim semuanya, nggak boleh, misalkan nggak boleh ada kontaminasi satupun, makanya nggak boleh ada kontaminasi satupun seperti itu. Tapi ya memang kalau pasarnya karet ini ada di Singapura seperti itu. Oh, jadi prioritas penjualan itu di pasar ini, tapi untuk komoditas lain seperti tadi yang hasil dari limbah, kumpulan limbah di rubber trap tadi,
Bisa kita ada Lokal, lagi. biasanya lokal biasanya. Kalau ekspor biasanya melewati Singapura ini. Tapi untuk penyerapan dalam negeri sendiri juga ada sebenarnya ya, Mas? Ada sebenarnya, tapi tidak banyak. Karena Tidak 80% itu ekspor, mungkin di ekspor. dalam negeri itu cuma 20%, 18-20% seperti itu. Jadi bahkan pabrik di Indonesia pun dia beli dari Singapura begitu seperti itu. Enggak, kalau Indonesia biasanya langsung, kalau di PTPN seluruhnya kan ada kantor pemasaran bersama. Nanti dia beli lewat situ, misalkan produk apa namanya Goodyear, kemudian yang di Karawang itu apa? Pabrik-pabrik ban yang ada di Indonesia itu biasanya belinya lewat kantor pemasaran bersama. Tapi kalau kita mau ekspor itu harus melewati Singapura. Ekspor ini 80% dari penyerapannya 80% dari proses produksi. Ya, dari 80% produksi itu hampir semuanya diekspor. Gitu. Menarik sekali. Itu gambarannya. Untuk selanjutnya kalau nggak salah itu juga hampir sama. Nah, ini juga harga yang ditampilkan dari Kementerian Perdagangan, Bapepti. Untuk rubber sendiri Arab ini dia mengacunya juga di Singapura 151,4, lebih tinggi 0,3 sen malah daripada SICOM. Tapi dia mengacunya masih ke Singapura pasarnya. Ini mau dijelaskan lagi ini apa ya, ROB? Kalau RUB itu Arab ini rubber, kalau yang CRN itu produk lain corn, jagung. Kemudian yang ROB itu nggak salah ya. Pokoknya ada forward by pertanyaan yang lain. Iya. Gimana? Forward bulan ini maksudnya forward? Ini untuk bulan Desember 2020, yang ini untuk dijual di Februari 2021, kemudian di Januari 2021 seperti itu. Ada spot ini apa ya, Mas? Itu pasar, maksudnya harga yang saat ini berada di pasaran, harga karet kering yang ada di pasaran spot. Yang bukan impor, yang bukan ekspor. Enggak, bukan. Maksudnya harga yang ada di kalangan petani. Nah, kalau 18.800 itu rata-rata petani menjual di pabrik ataupun rata-rata petani menjual di agen sebesar itu. Rata-rata bahan bakunya ya, Mas? Iya. Ya. Jadi kita harus tahu di Bapepti juga dan dari pasar Singapura juga lihat harganya. Ya, kalau Bapepti itu dari Kementerian Perdagangan. Untuk trennya sendiri bisa dilihat di websitenya Singapura, pasar Singapura. Ya, sgi.com itu nanti trennya bisa kita lihat, nanti kan ada per bulan juga ada, nanti per tahun juga ada. Biasanya kalau sudah bermain di apa namanya pasar saham atau indeks kayak gitu bisa melihat nanti trennya seperti apa. Karena kalau sudah kita cermati tren-tren seperti ini sepertinya pelaku pasar itu bermain. Misalkan seperti Cina melakukan pembelian yang begitu banyak sehingga nanti harganya kan semakin tinggi. Kalau semakin tinggi akhirnya produsen itu akan untuk meningkatkan bahan baku, meningkatkan produksi. Petani juga meningkatkan produksi, akhirnya lahan itu diperlebar. Setelah lebar, maka suplainya menjadi banyak. Nah, dari situ kemudian dikurangi intensitas pembeliannya itu, akhirnya harganya jadi semakin turun jauh atau anjlok. Itu bisa dilihat dengan misalnya pada harga pembelian di tahun 2011-2012, di tahun 2013-2014 itu harganya mulai jatuh, dan saat ini untuk karet itu sudah sangat jatuh sekali dari tahun 2014-2015 itu, karena permainan di tahun 2011 tahun 2012 itu. Jadi kemarin itu lumayan sulit juga ya, Mas ya, harganya masih pas. Ya,
Kalau dulu mungkin kalau orang pelaku karet di tahun 2010, 2011, tahun 2012 itu per kilogramnya pernah mencapai 50.000 ya per kilogram keringnya. Kalau saat ini cuma 18.000. Jadi ya kita harus paham cara membaca pasar juga ya. Ya, betul. Oke. Selanjutnya. Oh, ini adalah pengendalian biaya produksi. Kalau RKAP di sini adalah rencana tiap tahun seperti itu dibandingkan dengan realnya. Ini cuma gambaran aja kalau kita itu di pelaku industri tanam karet harus juga memikirkan berapa biaya olah kita sehingga nanti rupiah per kilogram atau HPP-nya masih masuk sehingga bisa bersaing dengan pelaku-pelaku industri yang lainnya seperti itu. RKAP ini apa ya, Mas? RKAP ini rencana kerja anggaran perusahaan yang dilakukan setiap 1 tahun. Nah, di sini RKAP-nya 18, tapi realnya cuma 13 seperti itu. Ataupun di totalnya RKAP-nya total itu 20.600 sekian. Tapi di realnya 20, tapi kan itu produksi kita jauh lebih banyak. RKAP ini apa saja yang termasuk anggaran kita. Yang termasuk dalam RKAP tapi nggak masuk di real, ini apa saja itu? RKAP itu misalkan kayak biaya gaji, biaya solar, biaya di luar bahan baku ya. Itu pokoknya biaya olah kita yang masuk di situ. Nanti dibandingkan dengan realnya. Kemudian yang realnya itu adalah HPP real dan juga RKAP-nya. Kalau RKAP-nya kan 1.600, realnya cuma 1.300 seperti itu biaya olahnya. Jadi ini sudah termasuk gaji karyawan juga RKAP ini? Ya, sudah termasuk gaji karyawan di situ. Dan biaya maintenance? Ya, betul. Oke, mungkin ada ya pertanyaan? Ya, ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik sendiri? Pertanyaan? Kemarin tuh yang di rumahnya ada kebun karet siapa ya? Siapa ya? Saya lupa. Nada, Bu. Kenapa? Nada Nabila Tama yang rumahnya. Ada ya? Iya. Itu di mana ya? Di daerah mana? Nggak ada, tinggalnya di mana ya? Saya di Lampung, Bu. Oh, di Lampung. Berarti sempat Mas Santo juga di jangan-jangan. Lampungnya daerah mana nih? Nggak boleh tahu. Halo Mbak Nada. Lampungnya di mana, Mbak? Di Tulang Bawang, Mas. Oh iya, Tulang Bawang. Ya, punya ini. Di jalur lintas timur nggih? Iya, benar. Keluarganya punya kebun karet? Kalau keluarga saya sendiri enggak, cuman tetangga banyak yang punya gitu di sekitar rumah saya. Dan itu juga jadi penyadap juga ya, untuk di-store ke pabrik gitu ya, Mbak? Gimana, Bu? Maaf, suaranya terputus. Ada yang jadi, tetangga yang jadi penyadap juga yang store ke pabrik? Biasanya gini, Bu. Biasanya kalau sudah punya kebun karet itu istilahnya udah kayak ini apanya pebisnisnya, nanti yang nyadap itu buruh, ada buruh lainnya. Makanya kalau punya karet itu biasanya di sana udah termasuk orang-orang yang dipandang seperti itu. Karena kan satu keping itu kan biasanya harganya 1 juta sampai 2 juta seperti itu. Jadi kalau punya kebun karet ataupun kebun sawit itu biasanya udah kebun karetnya sekian hektar, kebun karetnya sekian hektar seperti itu. Yang nyadap itu udah orang lain, biasanya nanti dibagi perjanjiannya ada yang 30 banding 70 ataupun 50 banding 50 seperti itu. Tapi untuk potensinya industri karet ini
besar sekali ya ke depan ya Mas ya. Untuk industri karet. Iya. Kalau untuk saat ini sih ini, yaitu terjadi oversupply. Oversupply. Iya, oversupply dari produk karet karena di Sumatera ataupun Kalimantan pun perluasan areal perkebunan karet semakin banyak. Kemudian dari internasional pun kayak negara-negara yang sebelumnya nggak ada kebun karet, sekarang ada, misalkan Vietnam itu udah ada kebun karet. Kemudian India juga semakin banyak kebun karet, demikian. Jadi tantangannya saat ini yaitu bagaimanakah meningkatkan produktivitas dari tanaman. Misalkan dengan areal sekian bisa memproduksi produksi yang lebih banyak. Kalau untuk saat ini produktivitas yang paling tinggi itu di Thailand. Kalau nggak salah udah 2.100 ton per hektar. Kalau Indonesia kalau nggak salah masih 1.600-an. Gitu. Permisi Pak, izin bertanya, maaf. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Mas. Ya, kalau tadi yang saya dengarkan dari PTPN ya Pak, itu untuk karetnya kan menerima dari para pengepul dari petani-petani seperti itu Pak. Nah, untuk PTPN-nya sendiri punya kebun sendiri atau gimana ya Pak? Untuk PTPN-nya ada kebun sendiri. Yang di tempat saya dulu di PTPN Tabenan itu cuma ada 3 agling, kurang lebih itu 3.200 hektar. 3.200 hektar itu produksinya hanya cukup untuk memenuhi 20% dari olah, yang 80%-nya itu dari pembelian, seperti itu. Karena produksinya pada tahun 2008 itu kapasitas pabriknya ditingkatkan, misalkan dengan penambahan wet drying, kemudian dryernya diperbesar sehingga kapasitas produksinya menjadi ditingkatkan, seperti itu. Kalau di kebun-kebun yang lain kebunnya lebih luas, kayak yang di Lampung itu di Waikanan ada Tulung Buyut itu dia ada 8.000 hektar, kemudian yang di mana Kedaton ataupun di Kalianda itu juga ada 7 agling, seperti itu. Jadi tiap usaha itu luas kebunnya untuk diolah berbeda-beda, seperti itu. Oh ya, baik Pak. Berarti memang tidak hanya dari kebun sendiri ya Pak, menerima Ya, dari yang lain juga kalau untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kalau untuk di hybrid biasanya hybrid seperti SIR 3L ataupun SIR 3CV biasanya cuma dari kebun sendiri, karena itu sangat riskan kalau menerima pembelian dari luar karena mutunya tidak konsisten. Kalau yang di low grade seperti di SIR 20 ini kita lebih fleksibel untuk menerima dari luar karena persyaratan mutunya lebih lebar, begitu. Silakan. Oh ya, baik. Lalu selanjutnya saya penasaran juga Pak, untuk tadi kan pohon ketika siap disadap itu sekitar 4-5 tahun ya. Nah, kemudian untuk sebenarnya satu pohon sendiri ada lama waktunya nggak ya Pak sampai karet dari pohon itu habis atau seperti apa Pak? Nah, untuk maintenance-nya dari kebun sendiri apakah ditebang kemudian ditanam kembali atau perluasan wilayah atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, kalau tanaman itu siap disadap itu biasanya ukurannya kalau dia lilit batang, maksudnya diameter dari batang pohonnya itu minimal sudah mencapai 45 cm. Biasanya nanti ada pengukurannya tiap 3 bulan sekali. Kalau sudah 45 cm, nanti pohon itu siap disadap, seperti itu. Bisa 4 tahun atau 5 tahun, makanya ada range waktunya 4-5 tahun itu tadi. Kemudian tanaman karet sendiri biasanya umur dari produksinya antara 20-25. Ada yang sampai 27 tahun juga ada. Itu berdasarkan dari kualitas dari sadapan ataupun riwayat dari dulu pada saat penggalian produksi.
Maksudnya seperti ini, misalkan kita semakin sering untuk melakukan sadapan, akhirnya panel sadap ataupun kulit itu kan semakin cepat habis. Kalau semakin cepat habis, makanya umur dari produksinya juga semakin cepat menurun juga. Karena kulit yang dipakai udah habis lah, nggak bisa disadap lagi. Seperti itu. Bisa juga dari pada saat penggalian produksi itu menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak karet. Misalkan penggunaan etrel yang terlalu berlebihan. Etrel kan digunakan untuk memacu dari produktivitas dari pohon karet. Tapi kalau misalkan di etrel tapi produksinya tidak dipupuk ataupun tidak dilakukan pemeliharaan dengan menyeluruh, weeding dan lain-lainnya, nanti malah akan merusak dari panel-panel karet itu sendiri. Karena kalau sudah rusak, biasanya nanti luka dari adanya penggunaan bahan-bahan kimia itu jadi menyebabkan adanya jamur bekasnya. Seperti itu. Kalau sudah berjamur, biasanya jamur akar putih, nanti maka malah tidak bisa digunakan disadap lagi karetnya seperti itu. Kalau range waktu normalnya antara 20 sampai 25 tahun itu tergantung dari tata cara sadap itu terlalu sering ataupun pada saat nyadap dia terlalu tebal. Kalau terlalu tebal harusnya 1 sampai 2 mili, dia nyadapnya 3 mili, maka kulitnya juga semakin cepat habis seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah paham Pak. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Maaf saya lupa unmute. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tadi yang belum absen sudah saya absenkan. Dan hari ini alhamdulillah masuk semua ya. Mungkin ada yang agak keluar masuk karena sinyalnya kurang bagus. Alhamdulillah semuanya hadir. Dan terima kasih untuk Mas Santo, menarik sekali, saya belajar banyak juga hari ini. Oh iya, saya cuma sharing pengalaman terhadap teman-teman semua di TPHP 2018 ya ini. Ini dari 17, 18. Oh iya. 19 ada nggak ya? Ada yang 19. Intinya sharing pengalaman saja Bu kalau saya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin adik-adik sendiri jadi terbayang ya bagaimana mungkin kalau akan kerja langsung di perkebunan karet, dan banyak skill yang harus kita build atau harus kita bangun dari sekarang kalau bisa ya Mas ya. Ya, makanya kalau nanti di industri itu kalau perancangan pabrik kan wajib. Nah, di situ yang paling kita nanti diasah kemampuan untuk mengelola dari industri tersebut kalau mau berkecimpung di industri itu seperti itu. Ya, ini banyak nih adik-adik 2018 lagi ambil mata kuliah perancangan pabrik sepertinya. Yang ada di sini ya Mas Daniel, Mbak Husna ya 2018 ya. Oke. Ya Bu, maaf ya Nani dan Mbak Husna. Saya sebenarnya penasaran untuk pengolahan karet menjadi LSS, clip atau SIR itu kan ada pengeringan. Nah, pengeringan itu yang saya tangkap pakai udara panas. Nah, udaranya itu dihasilkan dari bahan bakar apa ya, Mas? Gitu. Ya, untuk RSS, SIR itu berbeda. Kalau untuk RSS, pengeringannya menggunakan asap dari kayu bakar. Jadi nanti ada tungku untuk pembakaran kayu, asapnya itu yang digunakan untuk pengeringan. Suhunya sendiri dikontrol. Kan tadi sedikit sudah saya bahas, biasanya pengeringan untuk RSS sendiri selama 4 hari. Suhunya untuk selama 4 hari itu berbeda-beda. Di hari pertama itu 30 derajat, di hari kedua 35, di hari ketiga 40, di hari keempat 45, seperti itu. Jadi bertahap. Kemudian kalau di SIR itu yang dilewatkan adalah udara kering.
bisa menggunakan bahan bakarnya itu dari solar. Tapi karena harga solar semakin naik, solar industri terutama semakin naik, beberapa pabrik seperti di PTPN itu menggunakan pengeringnya dari bahan bakar cangkang sawit. Jadi cangkang pabrik kelapa sawit kita itu mensuplai cangkang yang digunakan bahan bakar untuk memanaskan udara kering yang untuk dialirkan ke dalam dryer seperti itu. Kalau panasnya sendiri di SIR itu kurang lebih 120 derajat Celcius tadi. Bagaimana Mbak Husna? Sudah terbayang atau masih ada yang? Ya, sudah terjawab, Bu. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau ya, Mbak Ariesta. Maaf Bu, saya ingin bertanya menanggapi pertanyaannya dari Husna. Tadi kan sempat disinggung krip juga. Nah itu katanya prosesnya sama seperti SIR tapi belum menggunakan dryer. Nah itu kira-kira pengeringannya dengan apa ya? Itu biasanya gini, kalau yang krep itu bokar itu cuma dilakukan pencacahan dan lain-lain, kemudian jadi digiling menggunakan grabber. Setelah itu udah dia dikirim ke industri lainnya yang membutuhkan bahan bakar itu tadi. Jadi dia tidak melewati proses pre-drying ataupun proses di dryer seperti itu. Ada beberapa industri yang membutuhkan bahan baku seperti grab tersebut seperti itu. Bagaimana Mbak pengeringannya? Baik Bu, ya sudah jelas. Terima kasih Mas dan Bu Mani. Ada lagi yang mau bertanya dari produk-produk bahan baku karet? Sudah ada yang mau bertanya lagi? Jadi adik-adik sudah jelas ya? Ya. Terima kasih ya Mas Santo, menarik sekali benar hari ini. Ya, beruntung kita bisa ada share pengalaman dari Mas Santo karena langsung sudah pernah terjun ke sebagai asisten pengolahan tadi ya Mas ya. Membawa karyawan. Pengalaman aja tapi mungkin kurang komprehensif ya, mungkin detailnya ataupun teknis dari ininya belum saya sampaikan dengan ini. Mungkin kalau teman-teman nanti membutuhkan ini, mungkin yang ditulisan kalau dipresentasikan tidak saya tampilkan dengan apa namanya detail ya, cuma karena saya nanti lebih inginnya dibahas dalam presentasi seperti ini. Tapi nanti kalau butuh tulisan mungkin bisa saya sampaikan nanti Bu, baik yang SIR ataupun di RSSS seperti itu. Nanti kontaknya sama slide-nya boleh saya bagikan buat adik-adik Mas. Yang mana? Slide dan kontaknya Mas Santo boleh saya bagikan. Oh boleh silakan. Matur nuwun Mas. Ya, terima kasih Mas Santo dan adik-adik yang sudah mengikuti kuliah ini. Oke, karena waktu sudah habis juga. Jadi semoga kita bisa mendapat banyak pelajaran ya dari kuliah ini tadi dan jaga kesehatannya. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan keluarga juga ya Mas ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.